naik pesawat, jejer sama Romo. Pramugari datang, bawa wine. Nah, Romonya kan minum nih. Nah, pastornya minum. Gus Dur disuruh minum. Cerita Gus Dur, kiainya disuruh minum. Sorry Pak Pastor, dalam agama kami alkohol, wine diharamkan. Pastornya bilang, enak-enak kok diharamkan kiai. Begitu turun dari pesawat, kiainya dijemput istrinya 4. Pastornya nggak ada yang jemput. Itu kan. Akhirnya kiainya bilang, Pastor, kok istrinya nggak jemput? Sorry Pak Kiai, dalam agama kami istri diharamkan. Nah, Kiai bilang, Pastor, enak-enak kok diharamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Rektor dan seluruh sivitas akademika UNES yang saya hormati, seluruh tamu undangan BPJS, itulah alasan kenapa para suami harus memperhatikan skincare untuk istri. Kenapa? Karena kecantikan sampai hari ini belum ditanggung BPJS. Belum ya Pak ya? Belum. Karena sekarang skincare itu merupakan kebutuhan pokok. Karena cantik itu dari 3 hal. Dari sananya, dari dananya, dan dari skincare-nya. Makanya kemarin saya tausiah dan doa di JCC bersama Presiden Jokowi, saya bilang, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami jahat adalah suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Masih awal Pak, perempuan kita nanti di akhir kita bantai Pak. Dari Akmil, dari mana saja yang mungkin yang hadir yang saya hormati, serta seluruh pemirsa dan hadirin konser kebangsaan yang saya muliakan. Mohon izin, ada banyak tokoh agama di sini, ada biksu, ada pendeta, ada romo. Yang alhamdulillah saya terlahir dari awal memang ditakdirkan oleh Allah untuk hidup berdampingan dengan banyak orang, terutama berbeda agama dengan saya. Maka hari ini saya sangat gembira ketika Abah Lutfi hadir memberikan perintah kepada saya. Awalnya adalah merupakan perintah langsung dari Abah Lutfi untuk menduplikasi, untuk mengamplifikasi bagaimana kemudian ajaran-ajaran kebangsaan Habib Lutfi bisa disampaikan lebih masif untuk negara yang kita cintai ini. Maka bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, dan bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Santai saja Pak Rektor, cintaku sama Pak Rektor seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Makan pisang, minumnya susu. Hey UNES Semarang, I love you. Bapak Ibu yang saya muliakan, 350 tahun bangsa ini dijajah. Ada dampak negatif yang kemudian saya lihat kepada psikologi anak bangsa. Salah satu dampak yang paling nyata itu adalah pribadi yang kurang optimis atau pesimis, atau mungkin kurang percaya diri. Kalau bahasanya anak mahasiswa hari ini mungkin pribadi yang insecure, kurang percaya diri. Kenapa? Karena selama 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, tidak hanya dijajah secara fisik tapi juga ideologi. Saya melihat secara psikologis, kita menjadi pribadi-pribadi yang kurang percaya diri. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Kalau kita ketemu orang Arab, mohon maaf ya, ini bukan rasis tapi ini mencoba menganalisa. Kalau kita ketemu orang Arab,
Yang ada di benak anak bangsa ini Pak, terutama orang awam, dia akan mengatakan apa? Ini orang suci. Apalagi kalau orang Arab sudah pakai jubah, pakai ubel-ubel Pak. Dia akan mengatakan ini suci, Arab. Bahkan lebih parah daripada itu apa? Setiap kata-kata Arab atau kalimat Arab itu bahkan dianggap sebagai ayat kitab suci. Saya masih ingat betul pengajian kebangsaan di Sidoarjo, dihadiri lebih dari 70.000 orang di Gelora Delta Sidoarjo. Saya selesai pengajian ada orang datang kepada saya bilang begini, Gus Miftah saya boleh tanya, apa mas? Hubbul waton minal iman itu hadis riwayat siapa? Kalau di pertanyaannya jelas orang ini gagal paham, yang menyebut hubbul waton minal iman itu hadis. Padahal itu kan makalah Pak, bukan hadis. Karena yang tanya orang nggak paham, akhirnya mohon maaf saya jawab hadis riwayat Muslim. Dia tanya, kok bisa hadis riwayat Muslim? Saya jawab, emangnya ada hadis riwayat non Muslim? Pertanyaan ini saya yakin karena berangkat dari orang yang gagal paham. Lagi, satu ketika saya dicurhati sama salah satu jamaah pengajian saya dari kalangan artis. Dari yang bedanya saya dengan Pak Fatur Rahman itu beliau ngurusi mahasiswa, saya ngurusi artis Pak. Jadi saya punya pengajian bulanan di Jakarta isinya khusus artis. Ada artis idolanya Pak Fatur Rahman, Lucinta Luna. Nah. Yang tanya sama saya siapa waktu itu? Mbak Via Valen. Dia tanya begini, Bah saya mau tanya. Apakah benar din as-salam itu sholawat? Loh, emangnya kenapa Nduk? Saya tanya. Saya kemarin konser, saya menyanyikan lagu din as-salam itu di demo sama orang. Via Valen gak sopan. Menyanyikan lagu sholawat din as-salam di panggung dangdutan. Pertanyaan Via, benar gak itu sholawat? Jawaban saya apa? Salah. Itu bukan sholawat. Qasidah Arab tapi bukan sholawat. Lah salahnya orang awam yang gagal paham tadi itu mohon maaf. Seolah-olah setiap yang qasidah Arab itu sholawat. Padahal sholawat itu tidak harus berbahasa Arab. Dan setiap qasidah Arab belum tentu sholawat. Din as-salam itu kan artinya apa Bu? Din itu agama, as-salam itu damai. Artinya apa? Din as-salam itu lagu damai. Berarti boleh nggak dinyanyikan lagu di panggung dangdutan? Boleh. Ya sorry to say, jenengan nyanyi lagu itu di toilet pun boleh. Ibu-ibu daripada ngelamun yang enggak nyanyi itu juga boleh Bu. Duduk di toilet sambil nyanyi. Itu boleh Bu. Ilahadil ad, gitu kan. Itu boleh. Nah, psikologi anak bangsa kita mohon maaf. Saya tidak mengatakan mereka tidak pinter ya. Mereka tidak pinter. Tetapi ini terbentuk gara-gara apa? Salah satunya adalah dampak penjajahan 350 tahun. Sehingga ketika melihat orang Arab seperti itu, wah ini suci, ini keren. Makanya nyuwun sewu, Habib itu sosok yang mulia, sosok yang harus dihormati. Nah, Habib itu identik dengan Arab. Maka kemudian banyak orang yang mencoba menghabibkan dirinya sendiri. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa bangsa ini dengan orang Arab itu pandangannya seperti itu. Satu, kalau melihat orang Arab seolah-olah dianggap suci. Kalau ketemu dengan orang Cina Pak, mohon maaf. Secara psikologis orang kita mengatakan apa? Ini kaya. Padahal tidak semua orang kaya, orang Cina itu kaya. Coba kalau kita ke Kalimantan Pak. Orang Cina biasa jualan gorengan, ngamen di pinggir jalan dan lain sebagainya. Tapi psikologis kita mengatakan ini kaya. Sehingga ya mohon maaf, orang-orang bank sendiri juga nggak fair. Kalau ada orang Jawa masuk ke bank, mau pinjam persyaratannya begitu susahnya. Tapi begitu melihat kawan-kawan kita dari Cina tanpa babi bu tanda tangan. Kenapa? Orang banknya sendiri stigmanya adalah kalau Cina pasti kaya. Coba ibu yang biasa ngutang, ya kan? Yang biasa memasukkan sertifikatnya dan SK-nya ke bank. Kalau PNS gampang ya Pak Rektor ya, karena ada jaminan. Coba kalau masyarakat biasa. Kemudian yang ketiga,
Kalau ketemu dengan orang bule, mindset kita apa Pak? Ini orang pintar. Padahal bule yang goblok juga banyak. Juga banyak. Tapi kalau kita melihat mereka, kenapa kita nggak percaya diri? Nggak percaya diri. Maka disinilah kemudian dibutuhkan wawasan untuk membangun optimisme anak bangsa. Bahwa bangsa ini bangsa yang besar. Bahwa bangsa ini bangsa yang seksi. Kalau kita lihat dari kacamata apapun. Nah, kelemahan-kelemahan inilah yang kemudian hari ini mencoba orang-orang pengen kembali menjajah bangsa ini dengan pemahaman-pemahaman seperti itu. Padahal setelah kita merdeka kemudian bangsa ini menjadi bangsa yang bersatu, Bu. Yang kalau kemudian kalau kita lihat secara teori, kemungkinan kita untuk bersatu itu susah dibandingkan dengan bangsa Arab, dibandingkan dengan bangsa Eropa. Coba kita lihat begini Bapak Ibu. Arab itu kan bangsanya cuma satu, namanya bangsa Arab. Mereka dipersatukan dengan satu bahasa namanya bahasa Arab. Tetapi mereka tidak bisa menjadi bangsa yang satu, Bu. Tidak bisa menjadi negara yang satu. Bangsanya satu, dipersatukan dengan bahasa yang satu, tetapi mereka nggak bisa bersatu, Bu. Makanya satu bangsa Arab itu berdiri di atas banyak negara. Walaupun mereka punya kesamaan satu bahasa namanya bahasa Arab. Kalau kemudian kita lihat Eropa, sama Pak kasusnya. Bangsanya namanya Europe. Mereka dipersatukan dengan satu bahasa yang sama namanya bahasa Inggris. Tetapi nyatanya mereka tidak bisa bersatu di atas satu negara. Artinya apa? Satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Kita kemudian tarik dengan Indonesia. Bagaimana dengan Indonesia? Sebaliknya, Bu. Kalau Arab bangsanya satu, kalau Eropa bangsanya satu, Indonesia bangsanya banyak. Tapi luar biasanya apa? Bisa berdiri di atas satu negara yang sama, yaitu Indonesia. Coba kita lihat. Sebelum Ramadan Pak Rektor, saya dipanggil sama Abah Lutfi. Waktu itu rame-ramenya tentang ibu kota Kalimantan, ibu kota Nusantara, ibu kota yang pindah dari Jakarta ke Kalimantan. Yang sampai waktu itu ada yang menggunakan ujaran kebencian, kenapa ibu kota dipindah ke tempat buangan jin, demit, setan, iblis. Masih ingat Bapak Ibu ya? Saya ditanya sama wartawan, Gus bagaimana pendapat Gus Miftah? Ibu kota pindah ke Kalimantan. Saya jawab, enggak masalah ibu kota pindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Iya. Pak Rektor tahu kenapa move on itu berat? Move on itu berat Pak, karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya. Pak Rektor kalau belajar quote cinta belajar sama saya Pak. Move on itu pilihan, gagal move on itu cobaan, pura-pura move on pencitraan. Habib Lutfi waktu itu bilang, Le, coba kita kaji surat Al-Hujurat ayat 13. Kalau Bapak Ibu yang Muslim, coba nanti Anda lihat surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, wahai para manusia. Kalau dari susunan ayatnya jelas ini makiyah. Ayat yang turun di kota Mekah atau sebelum Nabi hijrah. Karena kalau surat Madaniyah biasanya ya ayyuhalladzina amanu. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah menggunakan kalimat inna bukan ini. Apa bedanya inna sama ini? Inna itu kami, ini itu aku. Menciptakan manusia secara umum Allah menggunakan kalimat inna. Sesungguhnya kami. Kenapa? Karena lahirnya manusia melibatkan orang tuanya, sumbangsih dari bapak dan ibunya. Tetapi ketika membuat Nabi Adam alaihissalam, Allah tidak menggunakan kalimat inna, tetapi ini. Inni ja'ilung fil ardi khalifah. Kenapa? Karena penciptaan Adam langsung by himself, langsung dengan kekuasaan Allah sendiri. Demikian juga dengan Hawa. Yang disebutkan Hawa diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri. Adam Pak Rektor di surga dengan segala kenikmatannya dia merasa kesepian. Makanya mohon maaf di surga yang menyenangkan saja kesepian. Makanya kok ada orang ones, jomblo dia merasa bahagia, jelas dia abnormal Pak. Lawang Adam di surga apa-apa boleh saja kesepian kok. Masa kita di dunia kayak gini mengatakan Anda bahagia, pasti Anda abnormal. Abnormal.
Maka sejumlah-jumlahnya kalian saya doakan segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman. Santai saja Mbak. Akan datang satu saat kamu akan ditemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Aku malah galau. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Makanya kan saya dapat julukan Master of Quote Pak. Saya itu 3 bulan yang lalu mendapatkan 3 penghargaan dari Leprit dalam 3 kategori. Yang pertama, lelang belangkon termahal sedunia. Muktamar NU di Lampung saya jual salah satu belangkon saya yang saya pakai 5 tahun. Saya buat harga 90.000. Saya lelang, saya sumbangkan untuk NU laku berapa Pak? 900 juta. Jadi belangkon saya laku 900 juta. Nah ini belangkon saya model baru, ada Garuda merah, ada Garuda, ada merah putih di sini. Nah, kemudian yang kedua saya dapat penghargaan sebagai dai yang paling konsisten pengajian di lokalisasi dan klub malam. 22 tahun. Saya bilang sama Pak Rektor, tolong Anda jangan ikut. Karena kalau Anda ikut bahaya, mau berangkat nggak mau pulang. Saya istiqomah Pak 22 tahun. Istiqomah itu pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Yang ketiga saya dapat penghargaan sebagai selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 300 lebih truk itu bokong truknya dilukis gambar saya Pak. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Lah itu ada gambarnya Gus Miftah dan quote-nya nggak asik Pak. Bokongmu adalah rezekiku. Lah ternyata Bapak Ibu, gambar saya itu banyak di bokong truk itu karena banyaknya quote yang saya ciptakan. Contoh kayak dulu amalan-amalan kita seperti tahlilan, sholawatan dan lain sebagainya dibid'ah-bid'ahkan, diharam-haramkan. Saya buat quote, cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu rausah melu. Jadi saya suka aja Bu. Dulu dikit-dikit demo ke Jakarta, dikit-dikit di Monas, aksi bela ini demo, aksi bela ini demo, saya juga buat Pak. Kalau cara saya tidak seperti itu. Aksi bela tauhid, tahlilan. Aksi bela Nabi, sholawatan. Aksi bela negara, istighosahan. Aksi bela Quran, semaan. Aksi bela ulama, manakipan. Aksi bela ilmu, sorokan. Aksi bela janda, ya lamaran. Iya. Jadi uripin jenengan ini aja sepanang gitu. Santai saja itu. Santai saja. Karena hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Oh janda ya. Makanya saya kaget kemarin Pak Rektor. Udah baca berita poltreking, survei poltreking dan 2-3 hari ini rame di media massa. Survei poltreking, public figure pendakwah yang paling disukai oleh masyarakat di Indonesia. Masa saya nomor 2 Pak? Ini dari mana datanya? Jadi dari sekian nama itu, dari sekian responden saya mendapatkan 9,4%. Lah ternyata saya bingung gitu. Tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya apa? Apakah karena saya ganteng atau apa? Saya nggak tahu saya. Ya kalau dengan Pak Rektor yang ganteng saya lah. Gitu loh. Saya kemarin tanya Bu Rektor, katanya Pak Rektor ini sukanya mobil tua, mobil antik. Nah, saya bilang Bu, kalau cowok suka mobil tua itu pasti setia. Kenapa? Karena pada dasarnya yang tua itu dirawat bukan diganti. Ya. Tak wangi Pak. Abah rawuh, abah rawuh. Abah sudah rawuh. Tak wangi Bu, santai saja Bu. Karena kesuksesan seorang suami pasti berangkat dari doa seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Jangan tepuk tangan dulu Bu. Ye, angel. Coba kita slow dulu sebelum ayat Al-Hujurat tadi itu. Bu, dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Ibu-ibu pilih yang mana? Tipe keluarga Nabi Nuh, suaminya soleh, istrinya nakal. Tipe Fir'aun, suaminya nakal, istrinya solehah. Tipe Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal.
Keempat, tipe Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu UNES Anda pilih mana? Tipe keluarga Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab apa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Wah. Kata Bu Rektor, ras itu Ibrahim, Fir'aun ya ora apa-apa. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami kata Allah menciptakan manusia. Jadi bedanya Bu ya, kalau menciptakan Adam Allah menggunakan kalimat ini, menciptakan manusia secara umum menggunakan inna karena melibatkan orang tuanya. Menciptakan Hawa ini karena Allah langsung menciptakan Hawa dari tulang rusuk pria. Ibu-ibu tahu perempuan diciptakan dari mana? Tulang rusuk bagian kiri. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki? Supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Supaya tidak nginjak-nginjak laki-laki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan suka disayangi dan dicintai. Nah, itu Pak. Ingat jatuh cinta pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Ya, amit ketu. Kok geting aku. Min dzakari wa unsa. Nah, jenis yang diciptakan oleh Allah hanya 2, laki-laki dan perempuan. Makanya kenapa kemarin postingnya Mas Deddy Corbuzier soal LGBT rame. Karena dianggap mengkampanyekan LGBT. Saya datang sebagai sahabat, saya nasihati. Alhamdulillah di take down. Saya bilang sama Deddy, kamu take down. Kenapa? Ini sensitif. Saya bisa menerima perbedaan agama. Saya bisa menerima perbedaan ormas. Tetapi saya tidak bisa menerima penyimpangan. Makanya sempat ramai Bu, ketika Dorce Gamalama wasiat, saya pengen dimatikan, dikebumikan dalam keadaan laki-laki. Wartawan tanya sama saya, bagaimana Gus? Enggak bisa. An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dihidupkan sebagaimana, dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Dorce laki-laki. Buktinya apa? Nama KTP-nya adalah Dedi Yuliardi Ashadi. Maka dia harus dimatikan atau dikebumikan dalam keadaan laki-laki. Emangnya beda Gus laki-laki dan perempuan? Beda Bu. Dari cara sholat saja beda kok. Isim domirnya. Kalau laki-laki meninggal, hadal mayit, hada. Kalau perempuan, hadihi. Kain kafannya. Lebih tebal laki-laki apa perempuan Bu? Perempuan. Kain kafan perempuan lebih tebal dibandingkan laki-laki. Itulah Pak Rektor. Perempuan itu sudah mati pun masih boros Pak. Lebih tebal Pak. Mulai kita bantai mereka. Iya. Gak usah baper Cin. Laki-laki gak ada perempuan nangis terus katanya Pak. Santai aja Bu. Itulah Pak. Jangan pernah punya salah sama Bu Rektor. Perempuan itu karakternya kalau disakiti gak pernah lupa. Kalau menyakiti gak pernah ingat. Itulah perempuan. Betul Bu, itulah. Dan perempuan itu ahli sejarah. Maka sekali Anda punya salah sama istri seumur hidup ingat terus itu. Bahaya Pak. Makanya Pak Rektor kalau saya kemarin tanya sama Abah Lutfi, gak rabi meneh. Bah, kalau saya nikah lagi bah, saya pengen nyari istri Arab bah. Lah kenapa Jadi kalau istri Arab saya marah selasa mendengarkan tartil Quran Pak. Ewek, sadaqallahul adzim. Ada nggak jenis kelamin ketiga? Dalam fikih ada namanya khunsa. Khunsa itu orang yang terlahir dengan 2 jenis kelamin. Minimal 2 kepribadian lah. Lah dia menjadi cowok atau cewek menurut analisa medis. Contoh Andi Manganang, anggota TNI. Nah itu kan tahunya perempuan ya Dan. Ketika dianalisa medis sama Pak Kasat, waktu itu Pak Andika dibawa, dianalisa ternyata dia laki-laki. Ini khunsa. Lah kalau banci itu mohon maaf itu bukan khunsa, tapi makhluk jadi-jadian. Makanya saya bilang, Dorce harus laki-laki. Karena cara mendoakannya kan beda Pak. Kalau laki-laki mati doanya apa Pak Rektor? Allahumma gfir lahu. Perempuan Allahumma gfir laha. Jadi laki-laki hu, perempuan ha. Kalau banci hu ha. Nah,
Waja'alnakum syu'uban wa qabail. Kemudian kami ciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Apa dawuhnya Abah Lutfi? Bagaimana kemudian ayat ini tidak cocok dengan Indonesia? Sangat cocok. Kalau kemudian ngomong suku dan bangsa-bangsa, bersuku-suku dan berbangsa. Ada berapa suku yang kita miliki Bapak Ibu? Lebih dari 1.400 suku bangsa. Nah, poin yang dibahas oleh Abah Lutfi bukan itu. Lita'arofu. Untuk apa mereka diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa? Lita'arofu. Lah kita tinggal di satu negara yang tidak hanya ditakdir oleh Allah berbeda suku, berbeda bangsa, tetapi juga berbeda agama. Dalam konteks itu yang Allah inginkan apa? Lita'arofu, untuk saling mengenal. Nah, kemudian di sini terjadi diskusi panjang saya dengan Habib Lutfi. Apa yang dimaksud dengan lita'arofu? Dalam konteks kesukuan umpamanya. Saya orang Jawa, walaupun saya lahir di Lampung, Bu, Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau santri saya banyak Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Karena santri saya itu banyak Bu yang datang nggak tahu siapa bapak ibunya, mantan napi, anak nakal, pemabuk, yang dia tidak diterima keluarganya dan orang tuanya tidak pernah daftarkan ke pondok saya. Lah mereka datang karena mereka nyaman dengan saya, karena di pondok saya gratis. Padahal santri itu kalau makan mohon maaf Pak, Gunung Merapi pindah ke piring Pak. Saya orang Jawa, kemudian ketemu seumpamanya dengan tadi mbaknya, orang Lampung, pakaiannya minimal. Yang dimaksud lita'aruf itu apa? Pahami produk knowledge masing-masing suku yang ada di Indonesia. Sehingga apa? Kamu tidak akan pernah menyakiti suku yang lain. Makanya ketika kemudian orang yang mengatakan kenapa ibu kota dipindah ke Kalimantan tempat buangan jin, setan, demit, iblis. Orang Kalimantan menjadi marah. Kenapa? Karena merasa kehormatan daerahnya, kehormatan sukunya diosak-asak dengan kalimat-kalimat yang tidak bertanggung jawab. Saya nanti malam ngaji di Tegal. Bagaimana cara saya menghormati kearifan lokal orang Tegal? Saya banyak berceramah dengan menggunakan bahasa ngapak. The local wisdom. Kan Jawa sama ngapak bedanya cuma satu Pak. Kalau Jawa ngapak A. Ngopo ngapa. Sego sega. Yang lucu ada orang ngapak masuk ke kampungnya orang Sunda Pak. Begitu masuk kampungnya orang Sunda nginjak kotoran. Orang ngapak tanya, "Tai ini siapa kie?" Orang Sundanya jawab, "Iya mah taina urang." Lah, di sini baru terjadi persoalan karena orang persepsi Jawa, Sunda sama ngapak itu beda Bu. Kalau orang Sunda mengatakan orang itu orang, kalau orang ngapak orang itu udang. Maka orang ngapaknya ngamuk. "Tai ini siapa kie?" "Iya mah taina urang." Orang ngapaknya langsung teriak, "Inyong ra percaya, masa taine orang gedene sekiyek." Ini sama-sama Jawanya saja kita bisa salah persepsi. Kita nggak usah ngomong se-Indonesia deh. Coba kita lihat dari ujung Jawa Timur. Kita punya kabupaten namanya Banyuwangi. Salah satu kearifan lokal di sana yang dihormati adalah hutan purwo. Mereka punya bahasa namanya punya suku bangsa namanya Osing. Bahasanya Osing Pak. Ngomongnya sun. Nyebrang dikit ketemu Madura. Dengan segala karakteristiknya orang Madura. Mereka punya ikat namanya Blangkon ala Madura. Tapi mereka mengatakan bukan Blangkon tapi ikat Bu. Mereka punya kearifan lokal, karapan sapi. Bahasanya seperti itu. Bu Abu Dermak dan lain sebagainya. Masyarakatnya suka jualan sate. Pemahaman itulah yang dimaksud sama Habib Lutfi lita'arofu. Oh karakter orang Madura gini kita. Walaupun menurut saya orang Madura itu lucu Pak. Jualan sate. Sing sumuk wonge sing dikipasi sate nih. Nyebrang lagi ketemu Surabaya. Sama-sama Jawa. Bahasanya agak kasar dikit. Yang saya sering ngomong danco. Mohon maaf dan danco itu bukan misuh perspektif saya. Kenapa? Saya pernah ngaji di Belanda masuk ke museum. Jadi di sana itu ternyata yang namanya danco itu tokoh Belanda namanya Danko. Yang diabadikan oleh orang Belanda dijadikan nama tank. Lah tank yang dinamakan Danko ini tanknya agak kecil yang bisa masuk ke kampung-kampung di Surabaya. Jadi kalau tank ini masuk ke kampung-kampung Surabaya, orang Surabaya bengok-bengok, danco gitu loh. Lah karena orang Surabaya ngomong Danko susah Bu.
Karena kan tulisannya DANCOO Dancuk gitu kan. Kan kok. Lah sama dengan di Palembang. Palembang itu kan bukan Palembang, Pak. Tapi dari bahasa Failibang. Tapi orang kita ngomong Failibang susah menjadi Palembang. Ke barat lagi kita ketemu Jogja, Jawa Tengah, Solo, Ngayogyakarta. Bahasanya alus-alus, Pak. Ini baru dari segi bahasa. Maka kemudian apa? Ketika kita tidak memahami lita'arofu, akan menjadi konflik yang berkepanjangan. Atas nama penghinaan suku, atas nama penghinaan ras dan lain sebagainya. Belum lagi kalau ngomong soal agama. Yang saya mengatakan apa? Indonesia ini rumah besar. Di dalam rumah besar itu ada 6 kamar. Ada kamar Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, aturannya di mana? Kita sudah bisa melihat Pancasila sebagai ideologi yang mempersatukan kita. Saya meyakini kalau orang Indonesia ini kembali ke kamarnya masing-masing, tidak akan pernah terjadi masalah, Pak. Menjadi masalah itu adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain, bahkan mohon maaf tidur dan ngompol di kamarnya orang lain. Kapan-kapan Pak Rektor, coba Anda lihat kampung saya. Kampung saya itu 60% Katolik. Selatan saya itu pendeta, utara rumah saya itu kuburan, Bu. Dan subhanallah, seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan, Pak. Itu. Ya sudah, kita kembali ke kamarnya masing-masing lah. Saya Islam, jenengan Islam, ayo kembali ke kamar. Ada teman kita biksu Buddha, ayo kembali ke kamarnya masing-masing. Hari ini kalau kita melihat ramenya di medsos, ketika ada satu tokoh agama mencoba masuk kepada agama orang lain. Makanya ada kasus dulu pendeta Saifuddin rame, kemudian Yahya Waloni rame, ada orang murtad keluar dari Islam jadi Kristen, itu hak Anda, Muhammad kece. Tapi persoalannya kenapa harus ngomongin tentang Islam? Orang Islam ngomongin tentang salib, haknya apa? Saya nggak punya kapasitas dong ngomong internalnya kawan-kawan saya Katolik dan Hindu, Katolik, Buddha. Saya nggak punya wewenang apapun. Nah, hari ini terjadi dan itu mengusik kenyamanan kita di dalam beragama dan berbangsa, Pak. Kalau Bapak anak-anak Mahesa UNES ya, tolong studi di tempat saya. Tempat saya itu keren, Pak. Kalau ada orang Katolik meninggal, mereka sembahyangan, Pak. Yang Muslim hadir di belakang. Begitu mereka selesai sembahyangan, makan bareng, orang Islam gabung makan bareng. Islam tahlilan, ada orang mati, Pak. Kita tahlilan. Orang-orang Katolik di belakang. Begitu selesai kita makan bareng. Natal tiba, orang Islam masak. Hasil masakannya itu dibagi kepada seluruh masyarakat yang ada di desa itu. Baik yang Kristen, Katolik, Hindu, yang lain sebagainya. Begitu Idul Fitri datang, yang masak kawan-kawan Katolik. Hasil masakannya dibagi ke seluruh masyarakat kampung. Apa enggak indah seperti itu? Ini yang harus kita buat. Jadi kalau kita hari ini kamarnya beda-beda, yang perlu kita lakukan satu, ayo membuat ruang tamu bareng. Sehingga kalau mau ketemu dengan orang lain gak usah masuk ke kamarnya orang lain. Tapi ketemunya di mana, Pak? Di ruang tamu. Ayo aku pengen ketemu karo kancaku biksu. Rene bro, ngobrol. Saya mau ketemu dengan teman saya Romo. Ayo bro, ngobrol. Kayak dulu cerita Gus Dur, naik pesawat, jejer sama Romo. Pramugari datang, bawa wine. Nah Romonya kan minum nih, nah pastornya minum. Gus Dur disuruh minum. Cerita Gus Dur, kiainya disuruh minum. Sorry Pak Pastor, dalam agama kami alkohol, wine diharamkan. Pastornya bilang, enak-enak kok diharamkan kiai. Begitu turun dari pesawat, kiainya dijemput istrinya 4. Pastornya nggak ada yang jemput. Itu kan. Akhirnya kiainya bilang, Pastor, kok istrinya nggak jemput? Sorry Pak Kiai, dalam agama kami istri diharamkan. Nah, Kiai bilang, Pastor, enak-enak kok diharamkan. Asik gitu lah. Kenapa hari ini ruang publik beragama itu menjadi menakutkan, Pak?
Kalau dulu zaman Presiden Gus Dur itu mohon maaf, kita melihat masa lalu itu. Beragama itu asik, bukan beban. Bahwa agama itu solusi, bukan problem. Sehingga kita ketemu dengan umat agama lain pun nyantai. Di depan pondok saya itu Pak, itu ada kolam ikan. Teman saya pendeta telepon, Gus, aku tak mancing nih kolammu ya. Oh sini Pak pendeta. Akhirnya begitu sana kebetulan melewati comberan air. Nah dia kurang ajar bilang sama saya, Gus, kakiku korengan. Terus saya nggak boleh kena air. Terus aku digendong. Akhirnya tak gendong. Begitu tak gendong dia bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Oh awas kok ya. Begitu sampai kolam saya taruh langsung pendetanya tak lempar ke air Pak. Biur. Gus kenapa saya dilempar ke air? Mohon maaf pendeta baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Tak bilang. Lah ruang-ruang publik seperti ini yang harus kita ciptakan hari ini. Tanpa harus masuk ke wilayah agama orang lain. Maka kenapa Al-Quran mengatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwam bighairi ilm. Jangan sekali-kali kamu menghina sesembahan di lain Allah, maka mereka berpotensi menghina sesembahan kamu tanpa ilmu. Kalau dulu Nabi Muhammad mengatakan apa? Jangan jadi anak yang menghina bapaknya sendiri. Ketika Nabi ditanya, apa? Memang ada Nabi anak kok menghina bapaknya sendiri? Jawabannya apa? Ada. Siapa? Seorang anak yang menghina bapaknya orang lain, maka orang lain berpotensi menghina bapaknya sendiri. Artinya apa? Kalau kamu pengen agamamu tidak dihina oleh orang, ya kamu jangan menghina agama orang lain. Kalau kamu pengen Tuhanmu tidak dihina, ya sudah. Toh dalam persoalan iman, ini mohon maaf ya teman-teman saya dari agama lain umpamanya. Demi Allah, saya tidak pernah ngajak seorang Deddy Corbuzier untuk pindah menjadi orang Islam. Haram bagi saya. Sama halnya saya bilang, Pak Rektor ini orang baik. Tolong jangan dikubur sebelum mati. Jadi waktu itu kita diskusi seperti ini soal kebangsaan. Kalau kemudian pada akhirnya Deddy memutuskan masuk Islam, itu di luar intervensi saya. Saya tolak ketika dia masuk Islam, saya masih di kamarnya Abah Lutfi, dia telepon saya, bro I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya tolak, gak usah. Kenapa? Jadi orang Islam itu berat Ferguson, berat, cukup aku saja, kamu gak akan kuat saya bilang. Lawang kamu jadi orang Nasrani aja gak pernah ke gereja kok jadi orang Islam, lebih berat. Enggak, saya pengen masuk Islam. Dulu Pak, setiap Sabtu Minggu itu Pak Pendeta, Deddy itu selalu tak WA Pak. Bro ayo ke gereja, bro ayo Natalan, bro ayo Paskah. Tapi jawabannya Deddy nggak asik emang waktu itu. Bro ayo ke gereja, sorry bro, gerejaku gereja negeri. Maksudnya apa? Sabtu Minggu libur, matamu aku. Sabtu Minggu libur itu. Artinya apa? Soal iman saja Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur." Yang mau beriman, berimanlah. Enggak juga silakan kata Allah. Begitu sudah punya pilihan agama masing-masing, konsep yang dibuat toleransinya apa? Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maka disitulah kemudian saya sering mengatakan apa? Allah menciptakan manusia untuk saling menilai, mohon maaf. Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasehati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Mengenal, menasehati, bukan saling dan menghakimi, menilai dan menghakimi. Lucunya apa? Kalau ini konteksnya anak dunia malam, saya bilang, kita sering menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain, tetapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang lain salah kita vonis, kalau kita salah Pak kita bela-bela. Nah, maka saya berharap hari ini Pak Rektor melahirkan satu ruang tamu, satu space untuk kita berkomunikasi, berdialog, lintas agama, lintas kepercayaan, lintas keyakinan. Meyakini yang kita lakukan benar, hukumnya wajib. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan orang lain. Tidak boleh. Dulu kan aneh-aneh Pak. Pak siapa? Cahyokumolo itu pernah di demo Pak. Mereka mengatakan apa? Ini sumber intoleransi di Indonesia itu berangkat dari kolom agama dalam KTP katanya Pak.
Makanya mereka mengusulkan kolom agama dalam KTP dihapus saja. Saya mau tanya sama Bapak Ibu UNES, setuju nggak kalau kolom agama dalam KTP dihapus? Saya tidak setuju, Pak. Karena itu kebanggaan bagi kita. Nama Alexander agama Kristen, harus bangga dong. Nama Fatur Rahman agama Islam, bangga dong. Saya nggak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau kolom yang dihapus, kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Yes. Kan lumayan Pak, bujang terus Pak. Nah, solusinya bagaimana? Satu, yuk, memahami keagamaan dan kebangsaan yang asik. Kalau kemudian ngomong NU, NU itu kan tugasnya dua Pak. Yang pertama, tugas keagamaan. Yang kedua, tugas kebangsaan. Tugas keagamaan NU, memastikan berjalannya amalan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Yang kedua, menjaga dan memastikan keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kemudian yang saya cari apa? Yang saya lakukan adalah bagaimana kemudian memahami berbangsa dan beragama ini yang asik dan happy, Pak. Ketika saya ceramah di gereja tahun 2021 di Penjaringan, saya diserang habis. Miftah kafir, masuk rumah ibadah orang lain. Diposting sama Deddy Corbuzier 2 hari ditonton 5 juta kali, komentarnya 100.000 kali. Saya dibilang Miftah kafir. Saya ditanya Watan, gimana Gus? Ramah salah. Terus syahadat lagi. Selesai kan? Repot amat itu. Komentarnya Pak 100.000 kali menyerang mencaci maki saya. Sakit hati Gus? Tidak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Saya punya prinsip Pak, kita tidak bisa menutup mulut semua orang, tetapi kita bisa menutup kedua telinga kita sendiri. Kita tidak bisa mengatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kita, tapi kita bisa ngatur bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita. Kan begitu Pak. Kalau ada orang ngomong, gak usah dipikir Pak. Toh orang lain ngomong gak pernah pakai mikir, repot amat. Kalau quote saya yang viral itu, kalau Bapak Ibu posting segala sesuatu, lebih banyak mana? Like-nya apa komennya Bu? Like. Pertanyaannya kenapa lebih banyak like-nya daripada komennya? Jawabannya adalah seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Tapi kalau jomblo ya beda. Kenapa lebih banyak like daripada komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Lah. Malah galau. Semarang kali ini budak, sing tak sayang matane picek. Semarang ngayuk Jakarta, tiwas wis sayang mung dianggap konco. Wah! Sakit. Akhirnya galau Pak Rektor. Kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Solusinya wawasan kebangsaan yang benar. Menumbuhkan semangat beragama dan berbangsa yang baik dan benar. Saya sering mengatakan, mohon maaf tolong diingat, berulang kali ini sempat trending Twitter nomor 1. Orang yang salah pergaulan lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian. Kalau salah milih pengajian dikit-dikit dibilang kafir, sesat, neraka. Bu, saya itu 22 tahun Bu. Saya juga terlibat di penutupan Sunan Kuning Bu. Karena saya juga pengajian di Sunan Kuning. Makanya di mana ada lokalisasi pasti saya datang. Pasti saya datang. Karena saya hadir untuk mereka. Saya bilang jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Karena pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Tapi mereka lebih gampang dinasihati. Dulu rame-ramenya surga Jakarta lantai 6, Alexis. Saya masuk Pak. Begitu masuk, wow. Ibu-ibu tak nasihati. Cowok itu kalau lihat cewek cantik di jalan dia akan teriak, wow. Pulang lihat istrinya, weh. Sama Pak.
Lihat wajahnya ibu-ibu, wow, glowing. Lihat kakinya, weh, ini lah. Buah belimbing, buah pisang, wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Kok lama ya balut ya? Orang yang salah pergaulan kayak apa Pak? Saya bisa masuk. Tapi kalau sudah salah ideologi Pak, salah milih pengajian. Waduh Pak, repot. Semua orang dibilang kafir, semua orang dianggap salah. Kayak ada artis baru ngustad. Gak ada dalilnya membacakan Fatihah untuk orang mati. Ya Allah, cangkeme ya atau semen itu. Baru belajar Pak. Sudah berani membuat fatwa haram membacakan Fatihah untuk orang mati. Ini karena salah milih pengajian. Masih ingat satu artis yang kemudian atas nama hijrah. Dia mengatakan apa? Haram melakukan maulid Nabi. Bahkan masang nama Allah dan Muhammad di masjid kaligrafi itu haram. Apalagi kalau dipasang secara sejajar. Karena seolah-olah menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad. Ini namanya jaga sembung bawa golok. Gak nyambung blok. Gitu. Apa kalau kemudian ada Muhammad, ada Allah, kita taruh berjampingan. Itu seolah-olah Nabi Muhammad makomnya sama dengan Allah. Sama dengan Pak Kiai Ma'ruf sama Pak Jokowi. Mereka dipasang jejer. Apakah kemudian Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf sama? Enggak. Logikanya dari mana? Laki-laki foto bareng sama istrinya, suami istri jejer. Apakah kemudian ini statusnya menjadi sama? Tetap laki-laki imam, perempuan makmum. Laki-laki ngatur, perempuan diatur. Tapi lucunya di Semarang banyak makmum yang ngatur imam. Uangnya ya tekoi. Ya melu guyu gitu loh. Biasanya jilbabnya ireng gitu loh. Yang jilbabnya merah insya Allah lebih parah. Kayak kemarin Rapim TNI Polri, Presiden Jokowi memerintahkan apa? Awasi WA Group para istri. Betul Indan ya? Tolong TNI Polri awasi WA Group para istri. Jangan sampai terpapar Ustadz radikal. Saya bilang ini perintahnya bagus. Tapi pertanyaannya emangnya berani suami ngawasi HP-nya istri? Gak berani Pak. Yang ada istri ngawasi HP-nya suami. Ada-ada saja. Wong wedok dilawan. Sak gagah-gagahe wakil gubernur Lemhanas umpamane ning kantor gagah. Ning omah ketemu bojone ya ki. Aku hoo Pak padha. Coba ibu-ibu nanti tolong dicek HP suami. Namamu di dalam kontak HP suamimu siapa? Jadi saya di Belanda Pak sama teman pengusaha kaya. Gus aku mau ke toilet tolong nitip HP. Begitu dia ke toilet, HP-nya bumi ada incoming call. Siapa Pak? Security. Saya batin. Ini kan bos besar, nggak mungkin satpam berani langsung telepon ke dia. Begitu dia keluar dari kamar, saya tanya dari toilet. Bro, ono telepon. Sopo Gus? Security. Kuwi bojoku. Bu Rektor coba dilihat di HP Pak Rektor apa Pak? Jadi biasanya baru menikah my angel. Ya kan? 5 tahun istriku. 7 tahun satpam. 10 tahun security, 15 tahun mak lampir. Pemahaman kepada agamanya yang benar. Jangan sampai milih guru. Kemudian apa? Menumbuhkan rasa cinta kepada bangsa ini melalui apa? Pemahaman sejarah yang benar dan kita itu hari ini dituntut untuk mencintai negara, tapi nggak ada pendidikan soal kebangsaan Pak. Coba Pak Rektor lihat. Dulu kalau kita sekolah dan SD kita masuk Pancasila ada, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, wajib menghafalkan lagu-lagu kebangsaan ya Bu ya. Kemudian menghafalkan nama-nama pahlawan. Kita hafal Pak, menteri aja hafal. Sekarang nggak ada mahasiswa yang hafal nama menteri. Nggak ada. Coba dulu. Wah ini gonta ganti mulu adanya itu kan. Kalau besok saya jadi presiden Pak Rektor tak angkat jadi menteri. Menteri Negara Urusan Khusus. Disingkat Menrakus. Kalau
Kalau sekarang enggak ada. Dulu kita dari SD masuk SMP. Ada apa Bu? Penataran P4. Iya kan? SMP masuk SMA penataran P4. Kuliah masih ada penataran P4. Sekarang mana Bu? Anak-anak sekarang sudah nggak kenal lagi dengan Cut Nyadin. Nggak tahu, taunya Cut Mini, Cut Keke, Cut Tari. Dulu saya itu kalau diperintahkan guru saya, tolong di kamar di rumah kalian pasang gambar-gambar pahlawan. Sekarang enggak Pak. Jangankan mahasiswamu, gedungmu lo rano belas gitu. Rano belas gitu. Pak Rektor, rano gitu gambar pahlawan mana ra kerungu belas gitu. Dipasang kayak gitu. Itu kecil Pak, tapi penting gitu loh. Pasang gambar di Diponegoro. Saya sampai belajar Pak, siapa itu Diponegoro? Diponegoro itu nama aslinya siapa Pak? Abdul Hamid. Dia sekolah di mana? Mondok pertama kali di Ponorogo kepada mbah saya namanya Mbah Muhammad Besari. Jadi mbah saya ke-9 itu namanya Muhammad Besari Bu. Muhammad Besari bin Anom Besari bin Abdullah Mursad bin Raden Demang bin Pangeran Benang bin Ratu Jekulo dan seterusnya. Ke bawah dari Muhammad Besari punya anak 9, nomor 7 namanya Ilyas, kemudian punya Nyai Madarum sampai saya nomor 9. Di sini di Ponorogo ketika menjadi namanya Abdul Hamid. Dari Ponorogo pindah ke Kartosuro, ngaji kitab kuning kepada Kiai Taftazani. Dari Kartosuro pindah ke Purworejo, ngaji kitab jalan sama Kiai Ahmad Baidowi. Dari Purworejo pindah ke Magelang, ngaji ilmu kesaktian bersama Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso. Begitu besar, jadi orang top. Siapa nama komplit Abdul Hamid? Kiai Haji Bendoro Radenas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati Engalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Saya dulu diajarkan untuk itu Pak. Ki Hajar Dewantoro. Siapa dia? Nama aslinya Suwardi Suryoningrat. Dia berguru kepada Kiai Sulaiman Zainuddin dan dia santri. Dia mengatakan bahwa pendidikan terbaik di Indonesia itu adalah ala pesantren. Lah, sejarah-sejarah seperti ini hari ini nggak pernah diketahui oleh anak-anak kita, Pak, termasuk mahasiswa. Sehingga apa? Kita dituntut untuk mencintai negara, untuk mempunyai jiwa patriot dan nasionalis, tetapi cara pesannya itu nggak ada, Pak. Bagaimana kita mau cinta gitu? Kalau saya dulu guru bilang gini, Miftah, kamu hafalkan. Mana pahlawan nasional yang beragama Islam, mana yang Kristen. Tujuannya apa? Supaya tahu. Hafal Pak saya dulu. Hari ini nggak ada. Maka ini menjadi PR kita bersama. Sehingga kemudian bangsa ini tetap terjaga dengan kemajemukannya, tetap bertahan sebagai NKRI dan Pancasila sebagai ideologi. Amin Allahumma amin. Sudah Bu, saya tutup. Ini sebenarnya sudah menyalahi wewenang saya. Saya kemarin dijawabnya cuma 20 menit, ini sudah 1 jam lebih. Saya mau panjang mau pendek sama-sama jatahnya tidak jelas. Bangsa Indonesia adalah rumah besar yang menaungi siapa saja, tak pandang perbedaan yang ada. Di bangsa ini perbedaan akan merekatkan, bukan meretakkan. Perbedaan menjadi alasan untuk saling mengisi, bukan memusuhi. Perbedaan jadi alasan untuk bersanding, bukan bertanding. Kita bersanding untuk memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Kita bersanding untuk membawa pencerahan. Kita bersanding untuk memberdayakan. Karena dalam bingkai kebaikan, kita semua sama. Dalam bingkai kebangsaan, kita semua setara. Toleransi menjadi sulit ketika orang lupa bahwa beragama itu untuk mengatur diri sendiri, bukan mengatur orang lain. Banyak orang yang beragama yang bahkan belum menggenapi pelaksanaan nilai agama untuk dirinya sendiri, tapi sibuk mengurusi perilaku orang lain. Caramu melakukan sesuatu bukanlah satu-satunya cara. Hargailah cara pandang orang lain. Kamu mungkin benar, tetapi mereka juga tidak salah. Pentingkan introspeksi, bukan interpretasi. Mawas diri, bukan harga diri. Toleransi, bukan arogansi. Amarah, bukan amanah, bukan amarah. Meminta maaf, bukan meminta perhatian. Jika Tuhan
memberiku cinta dengan dibungkus agama, maka akan aku jaga agamaku tanpa menyakiti agama orang lain. Dan jika Tuhan memberiku rasa yang dibalut dengan toleransi, maka akan kuhargai pendapat orang lain. Jika masih ada yang mempermasalahkan dua hal itu, dia adalah manusia amatiran. Tidak ada yang salah dengan perbedaan. Yang bermasalah adalah keegoisan kita dalam memandang perbedaan. Akhirnya Bapak Ibu, terima kasih UNES yang telah menginisiasi acara ini. Mudah-mudahan bisa berkembang ke seluruh kampus yang ada di Indonesia. Akhirnya Bapak Ibu, kalau kita lihat kenapa kaca mobil bagian depan pasti lebih besar daripada kaca spion. Jawabannya adalah karena masa depan bangsa Indonesia jauh lebih besar daripada masa lalunya. Terima kasih, salam toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.